Kisah nyata, di sebuah kontrakan di Kampung Cempedak, Kota Bumi Lampung Utara, berdirilah sebuah rumah kontrakan tua. Dikenal sebagai rumah PJKA, bangunan itu sudah lama tak dihuni karena cerita-cerita mistis yang mengelilinginya. Namun, keadaan ekonomi memaksa Ibu Tini dan keluarganya untuk mengontrak rumah tersebut. Dengan 3 anak dan suaminya yang bekerja jauh, mereka tak punya banyak pilihan. Sejak malam pertama tinggal di sana, Ibu Tini merasakan keanehan. Rumah itu dingin, terlalu dingin untuk sebuah rumah kayu di daerah tropis. Angin malam seakan berhembus dari setiap sudut, meski semua jendela tertutup rapat. Ketika lampu kamar dinyalakan, bayangan yang tidak wajar tampak menari di sudut-sudut ruangan. Malam itu, saat semua orang tidur, terdengar suara langkah kaki yang berat di dapur. Ibu Tini, yang tengah terjaga karena susah tidur, mendengar bunyi tersebut. Awalnya, ia mengira anak-anaknya yang pergi ke dapur untuk minum. Namun, saat ia mengecek, tidak ada siapapun di sana. Perasaan merinding langsung menjalar di sekujur tubuhnya. Ia cepat-cepat kembali ke kamar, namun sepanjang jalan kembali, ia merasa ada yang memperhatikannya dari belakang. Kejadian itu hanyalah awal dari serangkaian peristiwa mengerikan yang terus menghantui keluarga Ibu Tini. Setiap malam, suara-suara aneh terus terdengar. Kadang suara ketukan di dinding, kadang seperti ada orang yang berjalan di atas atap. Tapi yang paling menyeramkan adalah penampakan sosok-sosok gaib yang mulai muncul. Suatu malam, ketika Ibu Tini sedang terlelap, ia terbangun oleh suara tangisan anak kecil. Tangisan itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari dalam rumah. Ketika ia bangun untuk memeriksa, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, seorang anak kecil dengan pakaian lusuh dan wajah pucat berdiri di sudut ruang tamu. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Ibu Tini. Tubuhnya menggigil, tidak bisa bergerak, sampai anak kecil itu perlahan-lahan memudar ke udara tipis. Namun, rasa takut itu tetap tertanam dalam hati Ibu Tini. Puncak dari teror terjadi ketika Ibu Tini melihat sosok nenek tua yang sering dibicarakan oleh warga setempat. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung, kilatan petir menyambar langit gelap. Ibu Tini tengah menyelimuti anak-anaknya yang sedang tidur ketika ia mendengar suara kursi bergeser dari ruang tamu. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar kamar, dan di sanalah ia melihatnya. Di pojok ruang tamu, seorang nenek tua dengan wajah keriput dan mata yang memerah duduk di kursi goyang. Rambutnya panjang, hitam kelam, tetapi kusut dan menutupi sebagian wajahnya. Nenek itu tertawa pelan, suara tawa yang menyeramkan, seperti tawa seseorang yang sudah lama kehilangan kewarasannya. Mata nenek itu kemudian menatap lurus ke arah Ibu Tini, membuat darahnya terasa membeku. Dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja. Namun, malam itu tidak berakhir sampai di situ. Sesaat setelah penampakan nenek tua, terdengar suara cekikikan melengking dari arah dapur, suara yang pasti berasal dari kuntilanak. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip, dan ketika akhirnya stabil, Ibu Tini melihat sosok putih berambut panjang menggantung di langit-langit rumah. Mulutnya terbuka lebar, dan matanya merah menatap dengan penuh kebencian. Sosok itu perlahan-lahan mendekati Ibu Tini, suaranya semakin keras dan memekakkan telinga. Ibu Tini berlari ke kamar, memeluk anak-anaknya yang ketakutan. Mereka semua terdiam, hanya bisa berdoa agar kengerian itu berakhir. Hingga subuh tiba, suara-suara mengerikan terus terdengar, dan penampakan-penampakan itu terasa begitu nyata, seakan ingin merenggut mereka semua. Keesokan paginya, dengan penuh ketakutan, Ibu Tini memutuskan untuk segera meninggalkan rumah itu. Ia menceritakan semua yang dialaminya kepada suaminya, dan tanpa pikir panjang, mereka meninggalkan kontrakan PJKA tersebut. Hingga kini, rumah itu masih berdiri kosong, menjadi saksi bisu dari teror gaib yang menghantui keluarga Ibu Tini. Warga setempat percaya, rumah itu memang tempat tinggal makhluk-makhluk dari dunia lain yang tak ingin diganggu. Siapapun yang mencoba tinggal di sana, pasti akan mengalami hal yang sama, teror tanpa henti.